Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Anjani dan rekan saya Salma Yohanada, mahasiswa UIN Syibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat, menganalisis tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik, pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource dan tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource. Selanjutnya, mengapa pembelajaran ini penting? Karena pembelajaran ini sesuai dengan tahap perkembangan anak di SMP. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dirinci menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam hutan memiliki 63% atau 120,6 juta hektar daratan sebagai kawasan hutan berdasarkan data Kementerian Hidup dan Lingkungan tahun 2018. Sumber daya alam tambang terdiri dari 3 golongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Sumber daya alam kemaritiman memiliki potensi sumber daya alam berupa perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Sumber daya alam memiliki manfaat untuk mengamankan serta menjamin hidup seluruh kelangsungan hidup secara berkelanjutan, yang dimana untuk menyangga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menurun. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA yang pertama yaitu eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Eksploitasi yang tidak berkelanjutan telah menjadi masalah besar yang merugikan kelestarian alam dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Yang kedua, korupsi dan pengelolaan yang tidak transparan. Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan SDA di Indonesia adalah adanya praktik korupsi, ketidaktransparan, dan ketidakadilan dalam pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan komponen penting yang harus dijaga oleh manusia. Menjaga, merawat, serta menggunakan dengan sebaik-baiknya merupakan tanggung jawab kita semua untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia. Guru sebagai fasilitator bagi muridnya untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran yang menyenangkan, efisien, dan menarik perhatian siswa agar turut aktif di kelas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini tentang pemanfaatan sumber daya alam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.